dan kemudian ditugaskan oleh beliau untuk mendirikan prodi sentra Tasik. Sintin itu adalah bapak yang memberikan pengalaman kesenian padaku. Kalau Abdul Karim itu adalah bapak yang memberikan moralitas dan kesiapsiagaan untuk merantau padaku, abahku. Di Unri aku bertemu dengan UU Hamidi. Bertugas sebagaimana harapan kita, tidak macam ini Riau. Jangan percaya pemerintah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mona Lisa Putri di channel Zondower di acara Tokoh Inspiratif. Nah, kali ini sebelum kita berdiskusi dengan salah satu tokoh inspiratif, bagi teman-teman silahkan untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar selalu dapat update terbaru seputar Zondower, baik itu tokoh inspiratif ataupun tokoh bicara. Baik, kali ini kebetulan kita kedatangan tokoh inspiratif kita. Siapa dia? Dia adalah seorang tokoh yang dikenal sebagai Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau, yakni Bapak Datuk Sri Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Syukur alhamdulillah. Karena di tengah-tengah COVID ini rasanya kesehatan itu menjadi sangat penting, sangat mahal ya. Iya, betul. Dan alhamdulillah saya sehat walafiat. Ya. Sehat walafiat. Dan semoga teman-teman juga di luar sana tetap menjaga protokol kesehatan. Iya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, Ya. Nah, seperti pepatah nih Pak mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Agar sayang dan cinta, mari kita kenalan. Oke. Iya. Nah, boleh cerita sedikit nih Pak tentang masa-masa kecil. Seperti apa sebenarnya sosok dari Datuk sendiri? Ya, saya dari keluarga sederhana. Ayah saya abah berprofesi macam-macam, apapun yang bisa dia lakukan. Jadi dia inyo memotong, inyo beladang, kemudian inyo pun memoli gotah menongah hari namanya. Jadi toke menongah hari. Maksud toke menongah hari ko toke pengumpul ya, toke pengumpul. Jadi pagi-pagi di Tembusai itu hari pokannya, hari pasanya kan hari Rabu. Nah, di pagi Rabu ini memoli gotah dari orang-orang kampung, dan kemudian siang atau lewat zuhur gotah itu dijualnya. Jadi itu keluarga yang melahirkan aku. Kemudian abahku pun kalau di Pasi jadi orang menempong raki. Jadi membawa raki gotah, raki yang di bawahnya gotah, gotah ojol untuk dibawa dihanyutkan sampai ke Rangau. Ya, sampai ke Rangau di Rokan Hilir, naik derek di Rangau, dan dari Rangau itu kemudian gotah itu dibawa ke Pekanbaru. Dulu di seberang Sungai Siak, jembatan Lekton itu, Rekli namanya. Rekli itu pabrik gotah. Nah, kesitulah itu dijual ya, kumpulan gotah tadi. Jadi musim potang itu alat transportasi terutama sungai
Jadi sungai itu ya pusat aktivitas ya jalur ekonomi, sekaligus jalur budaya. Nah, jadi artinya Abah itu seorang yang lasa, seorang yang lasa. Ino beronti bu Krojo. Ini beronti bu Koju. Ino beronti bu Kojo. Apapun. Jadi ino tidak senang duduk diam. Ya, Gigih. Ya, gigih dan menyilek jalu kan, menyilek jalu itu menjadi bagian dari Krojo baginya produktif kan. Jadi apabila jalu telah selesai disilek, bukan untuk dijualnya, tapi itu jadi alat baginya untuk nangkok ikan di sungai-sungai. Iyo. Nah, kadang-kadang hanya membuat perangkok pelanduk, perangkok rusuk. Nah, jadi Abah itu adalah kombinasi antara manusia yang menjelajahi hutan, rimbu, sekaligus mengaliri sungai. Iya, nah, itu abahku. Nah, kalau emakku orang ibu rumah tangga, orang biasu. Nah, jadi kami berompek adik-beradik. Nah, kami dilahirkan di tengah lingkungan keluarga yang serupa itu. Di kampung. Tali Kemain itu bukan Tali Kemain Mbak Kinin. Ya. Tali Kemain itu dulu namanya Kampung Baru. Itu rumah di situ ya kira-kira 100 rumah lah ya. 100 rumah masuk itu. Iya, masuk itu. Dan setiap rumah itu saling tersambung hubungan kekerabatan. Jadi itu berkeluarga lah Tibung. Iya, berkeluarga, bu kai dan dada. Dada itu ya sangat dekat. Doke. Pertalian darahnya. Itu Kampung Baru itu bagian dari Kepenghuluan Tambusai Tengah. Kepenghuluan Tambusai Tengah itu terletak di Dalu-Dalu Kinin. Ya, di Dalu-Dalu Kinin. Jadi kami kok anak kampung. Bagi orang Dalu-Dalu itu kan pasar, ya, pokan. Bagi orang Dalu-Dalu, kami kok orang seborang, orang kampung, orang seborang, ya, orang seborang. Tapi kini Tali Kemain itulah berubah menjadi sebuah desa yang ya ini dibatasi oleh Batang Sosah itu sama kan, Sungai Sosah itu dengan Dalu-Dalu dibatasi oleh itu sama yang. Kini itu punlah lai jembatan. Kalau dulu kan getek. Getek itu raki penyeberangan, ya. Raki penyeberangan. Jadi interaksi antara Tali Kemain, Kampung Baru dengan Dalu-Dalu itu tidak seintens kini, tidak seaktif kini. Sesudah jembatan dibangun. Nah, itu. Jadi itu gambaran. Aku kok anak kampung. Anak kampung betul, ya itu Mona. Teringat tentang orang tua Pak tadi kan, abah, oma. Sebenarnya apa yang menjadi motivasi apa untuk menjadi orang sukses seperti ini? Jadi abahku itu cucu Rajo. Cucu Rajo. Ya, cucu Rajo Tumusai. Jadi aku berarti cicitnya. Rajo Tumusai dua sebelum yang terakhir. Jadi Rajo Tumusai terakhir itu namanya Tengku Haji Ilyas. Tengku Sulong. Itu sepupu abah. Jadi abah dari Raju terakhir itu namanya Sultan Jumadil Alam. Nah, Sultan Jumadil Alam antara lain melahirkan anak yang namanya Tongku Tuo. Dicut dengan gola Tongku Tuo. Nah, abahku itu anak nomor 2 dari
dari Tongkutu itu. Tongkutu tadi. Pertama ya yang memotivasi itu ialah Abah kelasakan Abah tadi. Kelasakan Abah Yang tadi. tidak mau diam, yang apapun dikerojokannya, ya. Apapun dikerojokannya untuk menghidupi kami. Anaknya. Nah, jadi inyo bukan sebagai toke menongah hari iyo, tapi anak pemotong iyo juga, ya. Beladang iyo juga, gitu kan. Kemudian ilie beraki mau gotah iyo juga gitu. Seluruh Lagang ini pona lotih gitu laga kan. itu pernah lotih. Jadi Bubedu dengan kebanyakan orang-orang di kampungku waktu itu, orang di kampungku waktu itu sebagian besar pekerjaannya itu mengkombinasikan dua hal, beladang Beladang, dan motong. memotong. Ya, yang kedua, abahku itu hampir tidak pernah menetap di ladang. Walaupun dia punya ladang, tapi dia tidak pernah. Dia tetap di Baruh. Ya. Baru itu apa tuh Pak? Baruh itu kan lain rumah ladang, lain rumah baruh. Rumah baruh itu rumah kampung. Oh betul. Nah, jadi kebanyakan orang-orang kampungku waktu itu tiba musim beladang. Jadi sesudah padi dituga, ya, sudah padi dituga, itu keluarga itu pindah Ke ladang. Pindah ke ladang. Yang jantan atau lakinya kemudian memotong dari ladang ke kebun para. Kebun para. Sementara yang butinonya istri di ladang tu lah. Oh, di ladang. Ya, tinggal di rumah ladang tu. Anak-anak banyak yang dilahirkan di ladang. Ya, anak-anak kampung saudara mara saya banyak yang dilahirkan di ladang. Nah, Abah satu dari sedikit orang keluarga kami, satu dari kilo-kilo seperompek lah ya, orang kampung itu yang waktunya lebih banyak di Baruh. Nah, jadi rumah kami itu menjadi tujuan bagi anak-anak kaum yang sekolah di kampung. Iya, yang sekolah di kampung, anak-anak. Jadi yang sama bapaknya tinggal di ladang. Kemudian menitipkan anaknya di rumah kami. Ko makku ya, ko abahku untuk supaya bisa sekolah. Nah, itu apa? Jadi rumah kami itu atau keluarga kami itu ya katakanlah menjadi salah satu rumah dan keluarga tempatan ya bagi anak-anak yang anak-anak kaum kami yang amai bapaknya tinggal di ladang tapi anaknya harus sekolah. Nah, apa ya? Mungkin elok aku ceritakan macam mana apa. Jadi sekolah pendidikan itu menjadi bagian yang penting di lingkungan rumah tangguh kami itu. Padahal ya. Pak teringat kok Pak, kalau orang potang tuh kan perlu ambil pendidikan kan. Iya. Tapi di keluarga Pak lah lai. Iya. Lai itu semangat itu. Jadi giko, Mona aku ceritakan. Suatu hari kilo-kilo umur aku sekitar 5 tahun lah ya. Jadi aku sudah mandi di tepian di Batang Sosah tuh. Kemudian nak balik, berselisih dengan mamaku. Mamaku itu mamak sanak omakku ya. Nah, mamaku itu guru di sekolah filial di kampung tuh. Rumah sekolahnya jangan bayangkan macam rumah sekolah gini. Rumah sekolahnya berdinding papan separuh. Berdinding papan Jadi separuh. dinding tadi separuh katanya. Separuh leh? Iya. Yang separuh leh kosong. Kosong. Olah itu atok. Ya. Nah, atok itu pun sisu-sisu. Jadi itu rumah sekolah yang dibangun secara gotong royong oleh orang-orang kampung. Orang kampung kami. Filial dari SD 1 Dalu-Dalu. Ya,
Nah, jadi mama aku tuh mau aja di situ. Nah, suatu hari aku naik dari tepian di Tobiang, bersisi sama mamaku, dan mamaku mimbauku, Zahar, siko, coba pegang telinga bang. Jadi aku pegang telingaku, ini betu do katanya kan, coba ditunjukkannya betu. Nah, jari aku lah sampai ikut telinga itu. Walaupun menurut omakku, menurut abah, umur abang baru 5 tahun waktu itu katanya kan. Tapi lah sampai itu. Artinya apa tuh Pak? Artinya, ya mama aku tuh menyebut sehari isu abang sekolah ya katanya. Nah, jadi kalau tangan kita disilangkan di atas kepala sampai ke telinga, cocah ke telinga, itulah ukuran yang banyak digunakan orang-orang kampung kota untuk menentukan bila anak kau harus masuk sekolah. Nah, itu. Jadi aku balik, nah sesudah maghrib, makan sesudah maghrib, nah omakku menyebut, mama bang sebelum maghrib tadi singgah rumah kau, dan menyuruh omak muantarkan abang masuk sekolah. Itu kata omakku. Itu waktu SD. Jadi aku ingat joleh itu ya. Nasi itu rasanya ini tuh makan. Apa aja ini tuh makan, Pak? Gugup. Sebab sekolah itu adalah bagi anak-anak, bagi aku waktu itu adalah dunia baru. Apulai menurut kawan-kawan yang olah sekolah, mama aku itu garang. Jadi ini guru yang garang. Lah comeh lah comeh. Gugup. Tapi dari Sony aku tidak mau mengecewakan omakku. Dari Sony ini nak mengecewakan. Jadi omakku mau antarkan ke sekolah. Aku sekolah lah aku di SD itu kan, dididik oleh mamaku dan guru-guru lain. Ini banyak loh guru-guru itu. Nah, itu caru aku masuk SD. Yuk kita tulis baju apa gitu kan. Dan dek abahku punya abahku ko uranya keliling di kampung itu di mana aku kadang-kadangnya mau koran dari apa lagi kalau ini Pekanbaru kan, dari Muilie Beraki, kemudian balik melalui Pekanbaru juga ini lain mau buku, lain mau koran bekas baju. Nah itulah antara lain aku sekolah sambil sesekali dapat bahan bacaan. Nah itu mana sekolah masuk. Teringat Pak, kan sebut tadi waktu sekolah dari Sony ini nak mengecewakan keluarga kan itu. Iya. Sebenarnya Pak dari Sony itu sosok yang lagang apa gitu. Nak berkawannya lagang apa dengan kawan. Olah tuh belajarnya lagang apa di sekolah gitu. Dia, iko. Tompek aku sekolah itu, murid-muridnya seluruhnya kaumku. Kaum. Nah, kan tadi sebut ya tali kemain itu bukai dada saduanya. Jadi itulah pergaulan. Cuma berbeda pergaulan waktu Sony dulu dengan kinin. Kalau dulu, Giko, dek kita berkaum, kita Al-Azhar kecil itu tidak hanya diawasi oleh ibu bapaknya. Abahku namanya Abdul Karim. Omakku namanya Robiah. Tidak hanya diawasi oleh Abdul Karim, abahku Robiah. Tetapi diawasi oleh seluruh orang tua di kampung. Sebab seluruh orang tua di kampung itu ibu kaum, mamaku, pakcikku, ayah tongahku, apuku gitu kan. Jadi itu satu kalau dulu tuh. Bukaum itu berarti
seorang anak bagian dari komunitasnya, ya. Dan orang-orang tua sanak-sanakan, pakcik, mama itu masing-masing merasa bertanggung jawab kepada kelakuan Dari anak dari kenakannya. anak kemenakannya. Itu konsep beranak berkemenakan tuh. Nah, siapa sosok ya yang inspiratif? Tadi tidak mau mengecewakan. Omakku, Joleh ya. Omakku tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Omakku bisa memacu dan kemampuannya yang memacu itu bukan dari sekolah, tapi dari program pemerintah yang namanya pemberantasan buta huruf, Pemberantasan PBH. itu. Jadi omakku mau baca, tapi apa tuh angkui gitu, tuh sendat-sendat gitu ya. Dan ini menyebut ke aku, kalau abang mau baca, maku kalau abang rajin membaca, maku pikiran abang, maku dunia itu bagi abang tidak sesompi dunia omak. Itu omakku menyebut. Ibu saya tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah, tapi dia mempunyai kebijaksanaan yang mengagumkan. Ya. Dan dari situ muncul pesan bahwa dia tidak mau anak-anaknya itu seperti dia dalam pengertian keterbatasan pendidikan. Nah itu. Kemudian Tomat SD ya, singkat cerita Tomat aku SD, sekali lah pula. Dan itu lebih borek. Hari Rabu, doke apa sesudah maghrib yo. Abahku sudah makan tuh togaknya, diamiknya, lagi barang diamiknya lah tu ditunjuknya ke aku. Di tangan kirinya pena, di tangan kanannya pisau pahat. Tahu mana pisau pahat itu apa? Untuk memotong. Jadi pisau penaki, pisau penoreh, ya, pisau para kata orang. Jadi kalau sebelumnya omakku waktu SD itu sebelum makan inyolah menyebut aku harus sekolah. Ikon no, makan dulu baru abahku menyebut. Abang pilih yang mana? Pilih pena atau pilih pisau para aku? Dan aku menunjuk, aku milih pena. Kalau begitu, kalau abang milih pena, itu hari Rabu, hari Ahad itu, kuantangan abang ke Pasir. Masuk SMP abang di Pasir. Berarti dari Sony lah dibuat untuk memilih. Nak belajar kah atau nak koju bang? Nah itu. Jadi hari Rabu ya. Nah Rabu sudah mengorit. Kamis, Jumat, Sabtu. 3 hari go. Apa yang badan rasu nak domom. Rasu nak domom. Jadi rasu posom badan begitu. Sebab umur seboleh lebih sukoci. Ya. Aku harus berpisah dari omak. Iya. Borek itu kan. Dan abahku menyebut hari Ahad kuanta abang ke Pasir, masuk SMP di Pasir, maka Kamis, Jumat, Sabtu, iko ino ketua tidur kali. Omakku pun betul. Jadi beban. Jadi beban. Pikiran. Iya, pikiran. Nah, singkat cerita hari Ahad itu disiapkan beban. Abah pun membonceng aku pakai kereta, pakai sepeda. Diantarkan aku ke rumah kerabatnya di situ bubuah. Kemudian
eh, hari Senin mendaftar ke SMP Pasie, SMP 1. SMP 1 Ya, Pasir. SMP 1. SMP 1 Pasir Pengarayan. Aku menumpang di rumah kerabat kami. Kemudian itu kira-kira ompek bulan. Nah, sesudah itu, busuo sama omak, jadi hari Sabtu, Abah ke Pasie, Enjo. hari Jumat, Abah ke ke Pasie, Pasir. ditunggunya aku selesai sekolah, di hari Sabtu kami pulang. Pulang kampung. ke Talikmain. Pulang ke Talikmain. Hari Ahad, Baliklah ke Pasir. dihantar Abah balik ke Pasie. Kan hasap Abah gitu. Enjo. Ya, hasap Abah gitu. Itu ompek bulan. Ompek bulan, libur, kemudian omakku bupokat dengan Abah, menyua perhiasan-perhiasannya, apa gitu kan. Duit nanti kumpul-kumpulkan orang tuh, dibolinya lah rumah. Rumah di Wonosri, Pasie. Rumah di Wonosri, simpang ada ke kampung sawah di Pasie itu. Nah, jauh dari SMA gini. Bolinya di situ rumah, dan tinggallah aku di situ. Sama dua kaum aku lain yang sekolah di Pasie. Jadi 3 paja-paja itu lah tinggal di situ. Omakku kemudian menyusul. Menyusul. Indoyu tahan ya kan. Jadi omak menyusul, bawanya adikku. Tapi omak sadar Pasie itu bukan lingkungan yang bisa membuatnya produktif. Maka omak balik-balik, dan kami balik-balik tinggal sama adikku, sama adik yang di bawah aku, kemudian lain 2 kaumku tinggal di situ. Kamilah pepaja sebenarnya. Nah, kelas 2 SMP, aku merasulah bagak betul gitu kan. Jadi dibolikan abahku, aku sepeda, kereta. Nah, aku betulnya kan, sudah hari Sabtu itu, sudah pulang sekolah, kayuh kereta ke kampung. Jangan bayangkan Pasie lalu-lalu itu di tokoh ini kok. Itu jalannya, jalan Pengerasan dulu itu jalannya jalan Lumpuh itu. Ya, jalan Lumpuh. Warisan Belanda itu kan, jalan itu waktu itu. Jadi kalau hari Sirai, tahu ya Sirai. Sirai itu kalau hari Corah, kami bisa menempuhnya sekitar 3 jam kereta. Ya. Tapi kalau hari hujan, kereta naik kami. Sebab kereta. Iya, sebab ini bisa putar roda itu kan, lokek. Itu berkali-kali. Yang borek Mona ialah bukan mengayuh kereta, bukan memikul kereta kalau hari hujan, tapi yang borek itu balik ke Pasie pada hari Ahad. Sebab hari Senin harus sekolah. Meninggalkan kampung, meninggalkan omak. Nah, omakku sangat menyayangi aku. Tapi untuk sekolah, kalau aku maleh poi balik hari Ahad itu ke Pasie, kan hari Sabtu balik. Beko hari Ahad balik ke Pasie. Selalu muncul rasa maleh itu kan. Sebab awak merasu lomak sama omak, atau rasunya kurang lama le sama omak, sama adik-adik, sama kaum, sama suasana kampung. Tapi omakku mengambil sikap.
mengambil sikap, dia ambilnya kayu api, Kayu api. balik bang pasien tau. Ia ancam aku dengan korek kayu api itu supaya aku Oh, nak boy. balik ke pasien. Artinya, sekolah kau enggak? Kan itu tuh. Pergi kau sekolah enggak? Sebagai ibu, dia pasti ingin Yang terbaik. diriku selalu berada di dekat dia. Betul. Ya, sebagai ibu. Tetapi juga sebagai ibu yang mempersiapkan kehidupan masa depan anaknya bersama suaminya, ya, bersama betul. mempersiapkan masa depan anaknya, ibuku itu juga Rela. harus menahan, rela ya, Rela. menahan keinginan untuk terus bersama saya di usia-usia kecil saya. Jadi sempurna ibu saya itu. Sempurna sebagai sosok seorang Bagi ibu. saya ya. Iya, Nah. betul. Itu. Nah itu SMP. Ya macam-macam. Jadi Pak, Ya. teringat ku tadi, oma itu kan inyo penyayang dengan anak, Ya. ya kan? Olah tuh inyo layo sisi tegas dengan anak. Ya. Sebenarnya sebagai sosok dari orang tua tuh, Ya. apa aja mendidik anak itu inu salah dalam bergaul. Menurut apa lah gapo? Mungkin ya, mungkin di masa lalu itu kita relatif masih homogen, Iya, betul. ya. Jadi lingkungan mengasuh kita untuk tahu diri, ya, untuk tahu diri. Iya. Tentu ini bisa kita bandingkan dengan kini. Kini kalau dulu itu kan sumber pengetahuan kita dari alam, dari praktek kita dengan alam. Pengetahuan kita tentang sungai, dari soni kita lah mandi di sungai. Ya, pengetahuan kita tentang hutan rimbo, dari soni kita lah diasuh oleh ame bapak kita untuk masuk hutan, masuk rimbo. Itu kan mengalami, experiencing, proses mengalami. Jadi kita paham lah. Nah, di kampung kami itu lah pameo itu kan. Tadi kan pisau para atau pisau pahat atau pena, ya. Nah, abahku pun menyebut, kalau abang Indo nak sekolah, belajar gitu yang lain. Apa belajar? Kalau abang hidup di hutan, musuh rimau, tangkok bang rimau tuh. Musuh gajah, tangkok bang gajah tuh. Jangan rimau mengojar abang, abangnya mengojar rimau. Abangnya mengojar gajah. Kalau abang nak hidup di air, mencari penghidupan dari air, menelayan, itu. Buayu itu kuasanya bang. Tapi kalau abang nak apa, maka kuasanya bang pena tuh. Jadi apapun yang buat buek, jangan separuh-separuh. Jangan separuh-separuh. Nah, kini, jadi itu sumber. Jadi abah awak, oma awak, kaum awak, guru mengaji gitu, ya, guru mengaji gitu. Masjid atau surau, baik gitu. Kawan-kawan sama-sama, seluruhnya itu saling kontrol, ya, saling kontrol. Kata putus memang ada pada abah selaku imam dalam keluarga kami. Ya. Tetapi omakku sangat tahunya tentang abahku, maka omakku tidak jarang mengambil prakarsa. Sebelum sampai abah memutuskan sesuatu, diarahkannya aku dulu supaya aku tidak menyalahi putusan-putusan yang mungkin yang sudah atau mungkin akan dibuat oleh abah. Itu. Dan itu kekompakan musyawarah berarti keluarga. Ayo, keluarga inti kita itu kompak. Ya. Yang ini abahnya kemari, pikirannya omaknya kemari, tapi itu satu jalan. Nah itu yang mengasuh aku. Kini kan banyak sumber untuk mendapatkan informasi.
informasi. Informasi itu jalan menuju pengetahuan. Tapi biasanya, Giko, informasi dan pengetahuan itu kan kognisi ya, itu kan bersifat apa namanya, itu kan tidak aktif. Berbeda dengan pengalaman. Kalau pengalaman, kita kan hidup di dalamnya. Nah, dan kita terlatih kan. Langsung menjadi pelaku. Langsung menjadi pelaku, ya, langsung menjadi pelaku. Sejalan dengan proses usia kita gitu. Kemudian tamat SMP. Tamat SMP sebetulnya ekonomi abahku mulai menurun. Ya. Tamat SMP mulai menurun, jadi abahku menyebut abang masuk SPMA lah ya. Tahu SPMA? Sekolah Pertanian Menengah Atas namanya. Itu di Marpoyan tuh kan? Kini sekolah apa namanya itu? Sekolah Menengah Pertanian Terpadu. Jadi SMK, salah satu SMK di Marpoyan itu. Itu ikatan dinas, Mona. Jadi kalau kita tomat dari situ, kita jadi pegawai. Nah, langsung lah. Ayo, dan biaya sekolah kita ditanggung oleh pemerintah. Pendidikan vokasional ditanggung oleh pemerintah di situ. Dan kami ke Pekanbaru, tapi kami terlambat. Pendaftaran lah tutup. Dari jadwalnya. Pendaftaran lah tutup. Ya, akhirnya lai kawan, kawan abah, jadi dari dalu-dalu yo, almarhum Pak Haji Sakroni, anaknya namanya Nurmawati, nah kini Doktor Nurmawati, itu di Malaysia ini. Di Malaysia. Nurmawati kok lah di SMA 2. Di SMA 2. SMA 2 Pekanbaru. Iya. Jadi abahnya itu menyarankan supaya masuk lah tompe sekolah UMA kan ya, sekolah Nurmawati. Maka kami mendaftar di SMA 2. SMA 2 Pekanbaru itu pecahan dari SMA 1. Siapa orang rohul terkenal yang alumni SMA 2 Pekanbaru? Nak kau lagi tahu? Dr. Ahmad MSI. Mantan Bupati Rokan Hulu yang kini jadi anggota DPR RI. Itu alumni SMA 2 tuh. Ini jauh di hati aku kan. Kemudian Dr. Nurmawati gitu ya. Itu dari SMA 2 aja tuh. Jadi inspirasi dari perantauan. Nah di Siko tentu kita pikir soal survivalitas. Waktu aku SMA, ekonomi abah itu cuma cukup untuk makan. Cukup untuk makan. Maka aku kemudian secara tidak sengaja di kelas 2 SMA, itu secara tidak sengaja aku berkenalan dengan seniman namanya Idrus Tintin. Yang jadi guru drama, guru teater di SMA 2. Gedung SMA 2 kami itu, dulu itu SMA Setia Dharma gini. Oh, dekat non. Iya, SMA 2 itu numpang di SMA Setia Dharma. Ya. Sebelum gedung di Jalan Budi Utomo itu dibangun. Gedung di Jalan Budi Utomo itu dibangun, itu baru selesai, dan kami pindah ke Siten itu tahun 78. Jadi aku dua gedung Setia Dharma, dan gedung di Jalan Budi Utomo, gedung SMA 2 kini kok. Jadi di situ. Aku kemudian terlibat dalam sanggar seni dan sastra yang diasuh oleh Idrus Tintin di sekolah itu. Tapi lebih sebagai sanggar seni teater dan sastra untuk remaja-remaja anak-anak sekolahan
Idrus Tintin membawa kami keluar dari lingkungan sekolah dan menjadi bagian dari kehidupan sastra, seni dan sastra, teater dan seni di Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru. khususnya di Riau pada Di umumnya. Riau. Meskipun kami masih SMA. anak-anak SMA. Masih SMA. Itu jadi untuk Kota Pekanbaru tidak ada satupun gedung yang waktu itu namanya aula yang kami tidak pernah pementasan. Mana-mana. Iko BPSDM ko dulu kan aula APDN. Iya. Kami pernah mentas itu. Itu gedung PKK itu namanya dulu gedung wanita. Kami pernah pementasan di situ. Aula Dinas Pendidikan kami pernah pementasan di situ. Aula Bank Indonesia kami pernah pementasan di situ. Dang Merdu kami pernah. Kusadunya. Ratu. Bahkan Masjid Agung An-Nur namanya dulu, kami pernah melakukan pementasan di situ. Kalau boleh tahu pementasan apa, Pak? Pementasan, bisa pementasan drama, sandiwara, bisa juga pementasan puisi. Ya, pementasan puisi. Jadi dalam seluruh peringatan hari-hari besar, kita selalu tampil. Selalu tampil di situ. Nah itulah, di SMA aku kan belajar 3,5 tahun. Karena Menteri Daud Yusuf waktu itu mengalihkan tahun ajaran dari Januari ke Juli. Awal tahun ajaran. Sehingga kami bertambahlah 6 bulan. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Nah setamat SMA, aku masuk UNRI. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, waktu itu, dek kita lah tu biasu di SMA. Nah, waktu itu kita tidak hanya dipimpin oleh Idrus, tapi memimpin sanggar sendiri kami, sesama kawan-kawan. Memimpin sanggar. Dan aku pun mendapat guru yang sangat baik, semacam guru ilmiahku. Kalau Idrus Tintin itu adalah bapak yang memberikan pengalaman kesenian padaku. Kalau Abdul Karim itu adalah bapak yang memberikan moralitas dan kesiapsiagaan untuk merantau padaku, abahku. Idrus Tintin itu bapak seniku. Di UNRI aku bertemu dengan UU Hamidi. Pak UU Hamidi, Umar Usman Hamidi, budayawan, dosen di UNRI, waktu dosen di UNRI. Kini masih muaja di UIR kalau tidak salah kan, sekali. Pak UU Hamidi kok lebih dari seorang sarjana, dia pun seorang budayawan. Jadi itu semacam bapak ilmiahku. Bapak ilmiahku. Nah di waktu kuliah itu, abahku tidak mengirim duit lagi. Sama sekali. Dan aku harus jadi cari. Jadi apa aja, Pak? Sebetulnya mulai dari SMA. Di SMA karena aku aktif di kesenian, dulu itu duo yang harus dibayar. Satu buang BP3 namanya, BP3, kalau kini kalau lebih kurang komite sekolah lah ya. Nah, satu lagi SPP. Nah, aku di SMA itu sejak aku bergabung dengan Idrus Tintin, aku tidak pernah membayar kedua-duanya. Dan aku tidak tahu siapa yang membayar. Tapi kini nak contoh. Idrus Tintin menyebut, kamu sekolah saja. Kepala sekolahku waktu itu namanya Dr. Randus Hasan Masri. Memanggil aku. Kamu belajar saja. Dukung kegiatan-kegiatan itu. Aku tidak pernah menyelidiki siapa yang membayar. Aku sejak kelas 2 tahun setengah aku sekolah di SMA. Kalau tahun pertama itu abahku. 2 tahun setengah berikutnya, apakah Pak Idrus Tintin yang memayainya atau Pak Kepala Sekolah, Pak Hasan Masri? Atau kedua-dua orang kok? Tapi baik BP3 maupun SPP, mulai dari kelas 2 sampai aku tamat tuh, aku tidak. Tidak. Kuliah, abahku tidak mengirim duit lagi, dan aku hidup dengan kesenian. Nah, waktu kuliah itu bahkan, kalian tahu pengamen kan?
Tahu. Pengamen orang yang menyanyi-nyanyi Di dengan jalan. gitar atau dengan apa di jalan, di dalam Lampu bus, merah. di lampu merah, di Di kafe-kafe, kafe-kafe. di restoran gitu. Itu nyanyi kan biasanya Iya. ngamen. Tahu namanya? Aku kok pengamen baca puisi. Pengamen baca puisi. Baca puisi menawarkan baca puisi dari rumah ke rumah. Itu waktu aku kuliah. Subhanallah. Dan waktu itu aku mengenal Mukhtar Ahmad. Mukhtar Ahmad. Jadi aku datang ke rumahnya menawarkan Puisi. baca puisi. Baca puisi. Bacalah puisi, kemudian baca puisi di depannya. Sudah tuh dibawanya aku makan, sudah dibawanya aku makan, aduk balik diagihnya ikut. Nah, aku sobui kalau macam itu selalu aku kemari silakan katanya. Nah, dan kemudian Profesor Mukhtar Ahmad belakangan kan, waktu itu ia baru balik dari Jepang, doktor, tapi sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan, termasuk pertunjukan-pertunjukan seni di Universitas Riau. Ia pakai Vespa, datang ikut nonton, walaupun ini orang yang dianggap sangat hebat, karena dari Jepang kok kan, dari Jepang. Waktu itu payah betul kita sampai di Jepang itu gitu. Nah, kita hadir naik Vespa dan kemudian duduk nonton. Kita baca puisi Amir Hamzah, kita baca puisi siapa, ikut dalam event-event diskusi kelompok mahasiswa. Inilah duduk di situ. Mukhtar Ahmad kok. Jadi intelektual sejati itu Profesor Mukhtar Ahmad. Di situ aku mulai pertama kali kenal dengan Pak Mukhtar Ahmad, yaitu inyo dengan senang hati menerima. Kalau yang lain-lain banyak. Jadi awak nak baca puisi, mereka ulun nak baca puisi, ini nak bagi duit, kita tolak. Aku menolaknya. Ngapa betul, Pak? Jangan pernah jadi peminta-minta. Tapi bekerjalah kamu, berusahalah kamu. Kalau dapat, syukur, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, jangan putus asa dan jangan mengupek kepada Allah Ta'ala. Nah, itu kita praktekkan. Maaf Pak, Bu, aku bukan cuma nak menawarkan kalau mau mendongak kau baca puisi. Sampai kini, ngamen baca puisi itu tidak mentradisi di tengah-tengah aktivis sastra dan seni sampai kota kini. Pekanbaru sampai kini. Kalau boleh kok Pak, kan ngamen baca puisi, kami onak lo menonga. Nah, sebelum itu, tapi dulu ngamen buciritu itu biasa, itu lahir dalam tradisi kita loh itu. Tukang koba itu kan ini bu koba dari satu rumah ke rumah yang lain. Dari satu kenduri nikah kawin ke kenduri nikah kawin. Dari kenduri sunat rasul ke kenduri sunat rasul. Orang-orang bersyair kan betul kan? Iya. Ini bukan menunggu bayaran begitu. Bayarannya apa? Makan lomak. Begitu kan? Macam aku di rumah Mukhtar Ahmad, ngamen puisi, dijamu aku makan samoinyo. Itu kan makan lomak. Padahal aku hidup di jalanan. Dan itu kan biasa. Di mana-mana kan sebetulnya. Pengalaman seni, pengalaman pengetahuan seni, keterampilan seni itu dibawa kemana-mana. Troubadour, mengembara kan dari satu tompek ke tompek lain. Kalau balik ke Pasir, coba cari namanya Pak Taslim. Pak Taslim. Iya, Pak Taslim, tukang koba, maestro koba gitu. Itu hampir seluruh kampung di Rambah itu, di Luhak Rambah, sama Luhak Tembusai, sama Luhak Kepenuhan, inilah poi. Lah ratu. Lah ratu. Mengapu? Bukoba. Bukoba. Lai potang namanya Pak Ganti. Tuk Ganti. Ganti butuh kata orang, karena kebetulan sejak lahirnya ini bisa melihat. Itu mulai dari hulu Sungai Rokan kok sampai ke hilir Sungai Rokan tuh, inilah jalani. Apa? Bukoba. Bukoba.
Sampai kepokan apa wekna bekoba. Nah, bukoba, tapi koba itu adalah baca Puisi. puisi, gitu ya. Iya, Koba iya. itu adalah baca puisi. Gitu. Revolusi. Nah, jadi itu bukan sesuatu yang baru, itu sesungguhnya lain cuma jenis yang Jenisnya dihidangkan diubah. Bu Bedu. Nah, itu tamat aku di Unri, aku kemudian dibawa oleh aku ingin menyebutnya sebagai guru, tapi orang itu tidak mau Disobek guru. disobui sebagai guru. Mukhtar Ahmad itu. Tapi sebagai kawan. Sebagai kawan. Ya, dibawa oleh Pak Mukhtar Ahmad menjadi dosen di UIR, Jadi dosen di UIR. Fakultas di FKIP, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan kemudian ditugaskan oleh beliau untuk mendirikan Prodi Sendratasi, Sendratasi. program studi pendidikan seni, drama, tari, dan musik yang kini lagi di FKIP UIR itu kan. Ijo. Nah, itu ditugaskan dan alhamdulillah itu berdiri. Kemudian sekali lagi Pak Mukhtar Ahmad itu tidak mau dianggap sebagai Guru. dipanggil sebagai guru, meskipun hatiku menyebut ini adalah guru ya, guru. Kawan berdiskusi, kawan berdialog yang sangat produktif. Seorang ilmuwan yang sangat rendah hati. Aku mahasiswa biasu dan kemudian ya aku mahasiswa biasu gitu, mahasiswa apa. Tapi jangan heran ya, kalau sesudah aku menikah, aku masih mahasiswa lah menikah, tinggal di rumah mentua, jangan terkoji ya, kalau sekurang-kurangnya sekali sebulan, dua tokoh yaitu UU Hamidi dan Mukhtar Ahmad itu ke rumahku. Untuk apa? Untuk petongka. Nah, untuk berdiskusi. Untuk Berdiskusi. Hangat. Diskusi dan sangat akrab. Jadi, di UIR, nah kemudian pada tahun 88 aku mengikuti penataran sastra di Tanjung Pinang selama 2 bulan, 22 orang. Nah, 10 terbaik diberi biaya untuk melakukan penelitian, presentasikan di UI, Fakultas Pasca Sarjana UI, dipilih 5 terbaik untuk diberi beasiswa S2. Dari 5 terbaik itu, 1 diantaranya dikirim ke Belanda. Nah, jadi kebetulan aku kemudian ke Belanda pada tahun 89 dan melakukan kegiatan paralel di situ, mengajar. Jadi tugas utama aku adalah mengajar sambil belajar. Mengajar sambil belajar. Status resmiku di situ adalah dosen. Dosen. Universitas Leiden yang umurnya lah setengah milenium. Jadi sekitar 500 tahun. 500 tahun. Nah, itu sampai ya 3 tahun, kemudian aku bolak-balik, tapi di tahun 98 ada kejadian reformasi di Siko, maka aku memilih pulang ke kampung dan reformasi itu memberikan ruang, semacam membuka pintu untuk menyampaikan gagasan-gagasan, pandangan-pandangan yang selama ikut Sumbe. Satu di antaranya ialah ketidakadilan yang dialami oleh Riau. Jadi kalau kalian coba, Riau menyumbang begitu banyak devisa kepada negara, bahkan di masa Orde Baru itu sekitar 70% devisa negara itu datang dari minyak Riau.
Tapi yang balik ke Riau kau tengok. Saudara mara kita orang Sakai macam itu yo. Orang Bonai macam itu yo. Anak kemenakan kita di daerah yang menghasilkan minyak itu betul parah hidupnya. Kesejahteraannya. Hutan kita habis. Mulu-mulu diekspor. Nah, kemudian munculnya jadi sumber daya alam kita dikuras habis-habisan dan negeri kita dapat apa? Tidak, kita melihat itu bentuk ketidakadilan. Sekolah kita macam mana? Iya, nelayak. Coba ditengok. Iko bukan masalah yang terjadi, iko bukan persoalan kultur, bukan persoalan budaya, tapi iko struktur. Ketidakadilan iko struktur. Masalah itu masalah struktur. Karena itulah kita mencari peluang untuk get back, ambil balik. Bukan karena kita serakah, bukan karena kita tidak memikirkan saudara-saudara sebangsa di provinsi dan pulau-pulau lain, tapi karena kita berhak atas keadilan. Ino bahasa adatnya, Ino ndak menjadi kudu Pulau Jang Bukit. Jadi kudu beban tori. Sapi perahan. Diperah sampai kita kurus. Dan faktanya kita kurus. Pak U Hamidi menyebut itulah nasibmu Riau sebagai negeri padang perburuan. Tompek orang berburu. Pemburu kan betul biasanya kalau dapetnya binatang buruannya itu. Isi poruk ini tinggal kan, kan busuk isi poruk. Dan dagiang sama dibawanya pulang. Nah, kita ngurus. Nah, jadi kita ngurus kerusakan lingkungan, kita ngurus kerusakan kerusakan lingkungan, kerusakan budaya, migrasi yang tidak terkendali di siko. Nah, itu krojo kita, penyakit yang kita urus. Nah, waktu itu di masuk awal reformasi, tidak banyak yang sadar bahwa kita ini sebenarnya sedang sakit. Mona. Jadi itulah aktivitas utama kita, makanya aku memilih meninggalkan Belanda waktu itu. Karena yaitu sadar dan kemudian menyadarkan saudara mara, anak-anak muda bahwa kita kok bukan biasa-biasa saja. Kita sekarang dalam situasi sakit. Dan harus segera ditolong. Atau bangkit. Ya. Nah, kita cukup lama menunggu orang menolong kita. Tapi kan tidak. Tidak ada. Akhirnya ya kita harus bangkit. Anak-anak muda, bangkitlah. Tolong dirimu. Apabila kamu bisa menolong dirimu sendiri, maka ini akan menyebar kepada yang lain-lain sehingga negeri ini bangkit di masa depan bukan karena ditolong oleh pusat tapi karena anak-anak negerinya ini sadar Riau ini harus berubah. Itu tema, Mona. Riau bangkit, Riau merdeka. Nah, itu kita menyebutnya dulu itu ya kita harus jadi anak-anak Riau harus membebaskan pikirannya, harus membebaskan dan kemudian dengan bebas melihat kenyataan-kenyataan dirinya, kenyataan-kenyataan lingkungannya, kenyataan-kenyataan sosialnya, kenyataan-kenyataan keekonomiannya. Harus bebas. Bahwa saat ini Riau tidak dalam keadaan baik-baik saja. Riau tidak dalam keadaan baik-baik saja. Itu di awal reformasi. Karena itulah kita duduki main office Chevron. Dan kemudian dari situ kita dapat 15% dana bagi hasil minyak. Nah, sayangnya waktu itu lebih banyak digunakan sebagai untuk pesta pora oleh para penguasa waktu itu. Sayang sekali ya. Jadi itu bukan momentum, ya, bukan momentum. Tidak dilihat sebagai momentum untuk membuat Riau lebih baik. Itu Riau yang bermarwah, Riau yang bermartabat. Tidak difokuskan kepada anak-anak. Bagaimana agar generasi berikut itu lebih baik
Berarti lebih kepada kepentingan elit. tapi lebih pada kepentingan elit. Maka kita macam menanam apa namanya? Macam itu waktu itu penguasa-penguasa seperti sekudang dapat cincin, tahu kan? Inyo punya jari tapi inyo dapat cincin, no tahu ke mana kan dikonakkan. Sehingga aneh-aneh terjadi di tempat kita. Itu waktu itu. Dan kita harus kritisi itu. Kita tidak hanya berani mengkritik pusat, tapi juga harus berani mengkritik saudara mara kita yang sekarang sedang berkuasa. Itu. Kemudian itu ada CPP Block Coastal Plain Pekanbaru itu. Chevron, Caltex mau terus lanjut, kita tolak, jangan lanjut. Itu yang segini CPP Block itu. Jadi simbol perlawanan atau resistensi itu perlu diperbanyak. Bukan melawan sebagai melawan Betu Samyang tapi tujuan melawan kok joleh untuk menjadi lebih baik. Agar kita jangan di dalam rumah besar bernama Indonesia kok jangan diam ketika dikondisikan hanya sebagai abu di atas tunggu. Abu di atas tunggu kan di hombuh kan tobang. Ini lagi gunung. Jangan pula dianggap sebagai mentimun bungku. Masuk karong yang bernama Indonesia, tapi ini dietong. Sortir. Sortiran. Jangan. Jadi anak-anak itulah ya, mengapa aku tahun 98 itu memilih pulang ke Indonesia. Kemudian balik ke kampungku yang namanya Riau itu, dan ingin menyumbang bentuk-bentuk kesadaran terhadap anak-anak muda. Kalau yang tua-tua sudahlah, ya. Yang tua-tua itu sudahlah. Dan IKO sesungguhnya adalah manifestasi dari diskusi-diskusi intensif kami yang lebih sering tidak formal dengan orang-orang seperti Profesor Mukhtar Ahmad, seperti UU Hamidi, dan cendekiawan Profesor Tabrani, kemudian cendekiawan yang akhirnya melahirkan pemikiran-pemikiran yang sangat bisa merubah Riau. Iya, waktu itu ya kita baca saja Sutarji Kalsumbahri, kita dari pedih yang sama. Anak-anak di Riau itu harus sadar bahwa dia dalam fakta yang pedih. Common enemy kita, musuh bersama kita adalah bagaimana mengubah kepedihan itu menjadi kegembiraan di masa depan. Bagaimana mengubah kenyataan pedih itu menjadi kenyataan yang menggembirakan di masa depan. Itu tema kita. Dan itu misi, never ending mission, misi yang aku akan terus emban. Kadang-kadang anak-anak muda kok ina soda. Terlena. Apabila lah bisa punya gadget HP baru itu disangkunya inilah mengogom dunia kok. Enggak. Lai kenikmatan hedonis yang seperti itu, kenikmatan hedonis seperti itu tidak akan mengubah keadaan. Tidak akan mengubah. Melenakan dan hanya menghancurkan. Menghancurkan. Jadi kita akan jadi abu di atas tunggu atau jadi mentimun bungku di rumah godang atau di karong godang yang bernama Indonesia Eko Isu. Sementara SDA kita lah habis. Karena itu harapannya SDM. Manusia-manusia unggul dari Riau. Kalau kita menyebut, itu kan tugas pemerintah, Datuk. Tugas pemerintah, Pak. Tugas pemerintah, Kalau pemerintah bertugas sebagaimana harapan kita, tidak macam ini Riau. Jangan percaya pemerintah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Karena kita juga tidak mau. Itu. Saya minta maaf lah ya. Jadi Iko pertama kali mungkin aku lah lama aku ini 3-4 tahun itu aku baru bercakap dengan eksplisit. Iya. Jangan percaya pemerintah akan mengubah dirimu. Mengubah. Kamu harus percaya bahwa dirimu lah yang bisa mengubah.
Kalau enggak pemerintah, kalau pemerintah itu bisa kita percaya, dari dulu lah kita telah berubah. Oh, inilah duit 15% seiring dengan otonomi daerah. Triliunan, 12 triliun duit masuk kemari dari sekitar 600 miliar menjadi 12 triliun. Mana hasilnya? Maaf. Itu. Hasilnya mana? Kepada rumah-rumah sejumlah pejabat di PNS yang bukan main godang kah? Kemana? Artinya kita harus melihat pada kenyataan dan bukan hayalan. Itunya. Nah, Rohul, ya, sebagai anak Rohul di mana ya? Sebagai Iko juga. Kini kalau aku pulang kampung selalu kukatukan. Iko bukan lingkungan kita, bukan dimasuk aku sonik petang. Kalau nak beladang tutan, ya. Kalau nak buikan tu sungai. Hutan lah habis, menjadi sawit, menjadi kawasan transmigrasi, diduduki orang datang, dirampok perusahaan-perusahaan tertentu, lah habis. Kini nak membangun rumah pun kita payah. Kalau andalan hidup kita adalah dari tanah. Ke sungai kita, sungai mana di Rokan Hulu itu yang tidak tercemar? Sesadunya. Nun Godang, Nun Soni, sama tercemar. Bahkan lain sungai itu yang tertutup. Kebun sawit lebar di Rokan Hulu, tapi itu bukan punya amai bapak kita nak. Bukan. Nah, menyadarkan anak-anak Rokan Hulu. Karena itu apa? Balik kepada apa yang disobui abah ke potang, disobui orang tua-tua potang. Kemana abang apoi? Kalau abang dulu disobutnya hutan nelai, kalau abang hutan tangkok rimau. Kalau abang kuayi, tangkok buayu. Jangan buayu itu tangkok abang. Artinya, hadapi tantangan itu. Apapun. Ayo, tegar. Oleh lai organisasi dagang Sulpu Kadin, orang Rokan itulah membuat Siko Pedro namanya. Persatuan Pedagang Rokan. Rokan. Rekri, pabrik gotah tu yang punya orang Rokan. Orang Batang Rokan. Muiz, kan? Bagak, bukan orang lain. Pasar Tongah tu dulu penguasanya siapa? Anak-anak kita. Bagak orang tu. Kini mana anak kita nun bagak tu? Nah, kalau nak bagak, moh. Kalau kalian nak jadi bagak, iko kita buahkan, iko kita kerojukan, iko. Jangan hedonis. Kesenangan yang palsu. Jangan itu. Tapi jadi diri sendiri. Togak di bawah kaki Wak Surang. Togak kaki. Itu yang kita cuba, yang kemana-mana lah selalu sebutkan. Ini lai sungai lai tempat itu, ini lai itu sawit lebar, tapi berapa persen kalian yang bisa katakanlah itu punya perusahaan. PTP Limo itu kan mulu-mulu kan di daerah Wak, di Rokan Hulu. Berapa persen karyawannya yang di Rokan Hulu itu yang diisi oleh anak-anak Rokan Hulu? Ya banyak orang luar. Chevron lah 100 tahun Caltex di situ. Ya. 2,3% cuma anak Riau kok yang bekerja di situ. PTP Limo berapa persen? Yang bekerja di Kebun Lebar Torganda itu berapa persen? PT PIS berapa persen anak kita? Apulai, iko yang di Kunto ko yang apa berapa persen anak kita? Inilah kita cuma dapat 2 Makan sekoci copek konyang. Makan sekoci copek konyang. Itu yang lewat tangki CPO itu siapa yang punya? Inilah Zahar punya, inilah Budi punya. Inilah itu tuh. Oke, bukan di situ gitu. Lalu di mana? Nah, itu. Karena itulah kita memang menghasut. Yang paling penting bagi penguasa dan kekuasaan di Rokan Hulu itu ialah
revitalisasi etos kejuangan orang-orang Rokan Hulu itu. Menghidupkan kembali pendekatan kebudayaannya, membangkitkan batang terondom Rokan Hulu itu. Apa batang terondomnya itu? Competitiveness. Semangat bersaing. Meritokrasi. Kemampuan bersaing. Karena kemampuan dan semangat sudah hilang. Karena hedonisme itu sendiri. Itu Dini nak bobokkan. Jalan kalau makan tidur. Iya, jalan elok aspal kini kan. Kalau nak apa itu lewat Petapahan gitu. Kalau nak bernostalgia lewat Bangkina Rantau Berangin gitu kan. Dulu kami bisa sehari semalam, Mona. Iya. Dari Pasie itu ke Pekanbaru bisa sehari semalam. Kalau kini 3-4 jam, paling lama 5 jam, jalan rusak 5 jam baru sampai, tapi 5 jam adanya. Dari Pasie ke Dedalu itu dulu kami tempuh pakai kereta 3 jam setengah, kini 30 menitnya. Ya. Jadi tapi itu seharusnya bukan membuat kita terlena, melainkan apa manfaatnya bagi kita kok. Kecepatan informasi, kecepatan infrastruktur tadi itu, kecepatan jalan tadi itu, apa manfaatnya bagi kita? Coba tanya kepada anak-anak Rohul itu, apa manfaatnya? Apa manfaat kebun-kebun sawit kita kok di siko? Oh, mau nilai itu. Sekali anak kemenakanku menyebut Kiko, Mama, tolonglah bantu aku supaya aku bisa jadi honorer di Pemkab Rokan Hulu itu. Bantu. Alhamdulillah jadi. 6 bulan sudah itu, Inyo pun datang. Kau suhu aku kan. Inyo aku tolok jadi honorer ke mak. Kita jadi hambu abodi PNS yang lain di situ tuh katanya. Jadi Inyo di tukang PU suruh kan. lah Tuh, Inyo duduk di meja, awak disuruh randai-randai itu. Inyo aku tolok. Tapi Inyo lah iya pu. Hutan tanah lah kalian jual kata kemenakanku. Coba. Secara pribadi aku tidak pernah menjual hutan tanah di kampung tuh, secara pribadi. Tapi kalian yang dimaksudnya itu adalah generasi aku. Generasi aku seperti membiarkan kekayaan Niko seluruhnya pindah. Entah ke siapa-siapa. Karena itu di generasi aku kini kok harus lagi etos keinsafan. Etos tobat. Tobat. Artinya lah bersalah, tolong tobat. Sadar leh. Iya. Nah, itu sadar tuh yang susah. Apa cara bujuk, rayu anak-anak gitu supaya bangkit semangatnya. Nah, itu Rokan Hulu. Jadi kini kemelut politik, rasa sesal kita memimpin Rokan Hulu pun tidak bisa orang awak. Ini bisa kita salahkan. Ini bisa kita salahkan apa? Kita yang harus mengubah. Bagi aku gitu. Bagi aku itu Mona ya. Tidak seluruhnya orang lain itu salah. Bisa jadi yang bersalah itu bisa kita. Jadi sebagian dari kezoliman orang lain itu karena salah kita membiarkannya sampai zolim. Dan anak-anak Rokan Hulu harus sadar akan hal itu, terutama di generasi yang sedang bangkit ini. Saya tidak berharap pada generasi saya, karena generasi saya ini generasi yang membiarkan kehilangan terjadi. Generasi sekarang lah yang ambil balik yang hilang. Dapat sejongka, dapat suetu, dapat sedopu. Kehilangan kita sudah punya. Kita tidak perlu lagi kehilangan. Yang kita perlukan adalah pemerolehan baru. Pengambilan kembali. Dari sepanjang dua awak tadi, Pak, apa sebenarnya cita-cita Pak untuk Rohul? Rohul itu melahirkan anak-anak muda yang hebat.
Anak ulu yang hebat. Manusia-manusia yang terbaik. Kita pernah memiliki itu. Tanah Rohul itu melahirkan itu RBS kan, Rantau Binuasati, Iya, betul. melahirkan Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Tanah Tumusai itu melahirkan Tuanku Tambusai. Tanah Rambah itu melahirkan orang seperti Mukhtar Ahmad. Ya, seperti Profesor Mukhtar Rahman. Itu anak-anak kita. Tanah Pemandang di Rokan Ompek Koto itu melahirkan orang seperti Khaidir. Orang terbaik. Orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Limo Luhak kita tuh melahirkan orang-orang hebat pada masanya. Aku berharap new come generation, generasi yang baru Yang datang baru. kini, menjadi generasi-generasi yang hebat, menjadi anak-anak Rokan Hulu yang hebat, dengan kuantitas yang jauh lebih banyak dari generasi aku dan Yate. SDM. Jadi pemerintah Rokan Hulu, hei pemerintah Rokan Hulu, fokuslah kepada SDM Rokan Hulu itu. Fokuslah. Rokan Hulu hanya akan membangkit martabat ya, melalui manusia-manusia yang ada di situ. Bukan saya tidak setuju ada proyek-proyek fisik yang mercusuar yang hebat-hebat di situ, bukan itu. Kalaupun kita membangun mercusuar seperti Islamic Center itu ya, kita membangun itu, coba pemerintah selanjutnya menarik hubungan antara kemegahan Islamic Center itu dengan kemegahan manusia-manusia yang dilahirkan di Rokan Hulu. Sehingga Islamic Center itu bukan menjadi tujuan wisata, tompek kita cuci mata, dan ekspresi hedonis kita, Iya, betul. meskipun dengan simbol keagamaan, Keagamaan. tapi itu memberikan inspirasi terhadap bangkitnya semangat anak-anak. Oke, artinya Rokan bangun Hulu. dari tidur yang lama, tutup telinga dari dinina bobokkan agar tahu pedih dan kebahagiaan Iya. hidup. Itu Mona, itu kesimpulan yang luar biasa dari Mona. Karena memang kita itu sering terlena ya Pak, sering terlena, dan untuk teman-teman semua kita harus sadar bahwa kita ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ketika kita tidak pernah merasa bahwa kita itu tidak baik-baik saja, bagaimana kita bisa mengobati diri kita? Artinya kita harus tahu dulu kondisi kita. Ketika sudah tahu, maka kita harus mencari solusi yang terbaik Ya. untuk diri kita sendiri. Beberapa orang itu memimpikan untuk sukses, sementara orang lain bangun di pagi hari untuk menjadi lebih sukses dan mewujudkannya. Seperti yang dikatakan oleh Huwaine Huizenga. Kepada teman-teman semua, terima kasih karena telah melihat dan selalu ada di channel Zondower. Untuk dukungannya, teman-teman silahkan subscribe dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan update terbaru seputar channel Zondower, baik itu tokoh bicara dan tokoh inspiratif. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Sama-sama. Bapak Al-Azhar. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.